Di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di Desa Punjulharjo, Rembang, ada sebuah temuan penting yang memberi gambaran tentang kejayaan maritim Nusantara di masa lalu. Temuan itu dikenal sebagai situs perahu kuno Punjulharjo, bukti keterampilan nenek moyang dalam membuat kapal sekaligus petunjuk peran Jawa dalam jalur perdagangan laut kuno. Penemuan ini berawal pada 26 Juli 2008, ketika 6 warga desa sedang menggali tanah di lahan milik Haji Maskuri untuk membuat tambang. Di kedalaman sekitar 1,5 meter, mereka menemukan potongan kayu besar yang tersusun rapi. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu bagian dari sebuah perahu kuno yang terkubur berabad-abad lamanya. Ukurannya cukup besar, panjangnya sekitar 15 meter dan lebarnya 4,6 meter. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Balai Arkeologi Yogyakarta. Dari kajian geologis, diketahui bahwa ratusan tahun lalu, lokasi penemuan ini adalah tepi pantai. Pergeseran garis pantai sejauh 1 km akibat sedimentasi membuat perahu yang dulu berada di laut kini terkubur di daratan. Para ahli menduga kapal ini karam di laut dangkal, mungkin karena badai atau ombak besar lalu tertutup lumpur dan pasir. Saat proses penggalian, tim arkeologi menemukan berbagai artefak. Ada kepala arca wanita bergaya Tionghoa, patahan tongkat kayu, tulang manusia, peralatan dapur, gerabah, hingga sisa rempah-rempah. Temuan ini memberi petunjuk bahwa kapal tersebut mungkin digunakan untuk perdagangan jarak jauh. Pada tahun 2009, tim gabungan dari Balai Arkeologi Yogyakarta, Direktorat Peninggalan Bawah Air, dan Balai Konservasi Borobudur melakukan penelitian lanjutan. Hasil analisis radiokarbon pada tali ijuk perahu menunjukkan bahwa kapal ini berasal dari abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Artinya, usianya lebih dari 1000 tahun, bahkan lebih tua dari Candi Borobudur. Periode ini adalah masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Mataram kuno di Jawa, ketika jalur pelayaran Nusantara menghubungkan berbagai pelabuhan hingga ke Tiongkok. Perahu ini dibangun dengan teknik tambuku terikat khas Nusantara. Papan-papan lambung dihubungkan dengan pasak kayu, lalu diikat tali ijuk pada gading kapal. Kayu yang digunakan adalah kayu ulin, kayu keras dan tahan air laut yang banyak ditemukan di Kalimantan, menunjukkan adanya perdagangan bahan baku antar wilayah. Letak Punjulharjo yang berada di jalur pelayaran utara Jawa, ditambah dengan temuan artefak bergaya Tionghoa, menunjukkan kemungkinan bahwa perahu ini pernah terlibat dalam kegiatan perdagangan lintas wilayah. Pada abad ke-7 hingga ke-8, jalur perdagangan laut Nusantara menjadi penghubung antara Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan dengan komoditas seperti rempah-rempah, keramik, kain, dan logam menjadi barang dagangan utama. Saat ini, situs perahu kuno Punjulharjo telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan ditempatkan di dalam bangunan pelindung. Lokasi ini telah dibuka sebagai destinasi wisata edukasi di mana pengunjung dapat melihat langsung bentuk perahu yang telah berusia lebih dari 1000 tahun, mempelajari teknologi pembuatannya, serta memahami peran penting Desa Punjulharjo dalam sejarah pelayaran dan perdagangan maritim Nusantara.